Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. Dilanjut guys ke fase-fase grafting ini. Cuma saya mau mohon maaf, emang ini konteks awalnya itu seperti tutorial cara menggrafting. Tapi yang perlu kalian tahu, semua itu ada prosesnya, semua itu ada buktinya. Memang video ini akan terlihat seperti panjang, tapi kita akan buat sejujur mungkin dan sebuat selengkap mungkin berdasarkan bukti-bukti yang ada di lapangan. Kalau kalian setuju, kalian boleh komen di bawah juga gitu guys. Jadi gitu. Oke, kita lanjut ke proses penggraftingannya ya, atau finishing penggraftingan. Nah seperti ini. Ketika sudah seperti ini, kalau bisa sih jangan langsung disiram. Nah udah disambung seperti ini udah jadi, kalau bisa jangan langsung disiram, karena kalau langsung disiram akarnya aktif menyerap air ya, menyerap air, dia akan mengisi celah-celah graftingan di sini, artinya akan busuk juga. Kapan dia bisa disiram? Bisa disiram setelah 3 hari baru disiram. Siramnya pun nggak terlalu basah, jadi cukup lembab saja ya, sekitar 10-20%-nya lah gitu. Itu dilanjutkan seperti itu. Lalu udah jadi, nanti kita juga akan lanjutin ke semuanya ya. Nah kembali lagi kita akan bahas si bonggolan ini, bonggolan ya ini. Gitu. Nah, seperti ini. Ini jenisnya apa ini Om? Ini CN ya. CN ya. Oh, CN emang punya karakter tebal ya Om ya. Tebal. Oke, di sini nih. Biasanya kalau CN ini pertumbuhan akarnya lebih bagus. Lebih bagus Biasanya. Jadi sini kita udah ada nih guys. Ini tadi saya udah coba ini ya. Udah coba saya belah dari atas sini. Saya buka kulitnya. Ternyata bagian kulit atasnya mati ya Om ya. Mati semua. Ini mati. Nah tapi dia masih hidup ini di bagian bawahnya. Nah di bagian bawahnya ini masih hidup. Nah hidup. Nah, tapi bohong, mati itu. Nah ini bagian bawahnya kita tarik ini. Nah ini adalah bagian yang hidupnya nih. Nah tapi ini sudah mulai ada warna coklat-coklat di sini. Dia akan merembet matinya juga biasanya seperti itu. Ini kayaknya udah lama juga. Oke guys, ini udah kelihatan seperti ini. Ini adalah bukti kuat ya Om ya. Ini udah jelas otentik banget begini. Kalau bahwasanya bagian tengahnya pasti akan mati juga. Karena apa? Karena saya buka seperti ini. Kalau nggak dibuka nggak kelihatan. Nggak kelihatan, nggak tahu. Nah kita bisa lihat di sini udah ada ruam-ruam tanda kematian atau tanda kebusukan. Artinya oksigen sudah masuk ke sini dan mengakibatkan oksidasi. Nah ini warna coklat ini. Ini udah pasti akan mati Om. Udah ada busuk di sini, masuknya bakteri, udah ada penguraian, udah mati dia. Gitu. Banget, padahal bagus ya Om ya. Coba ini di grafting pakai di pohonnya langsung gitu Om ya. Paling kita ini digunain buat tanam aja. Tanam nanti dia bertunas. Nah kita tuain. Nah tunasnya itulah yang kita jadikan rootstock lagi. Nah di situ kita baru temu pucuk. Sabar harusnya. Jadi bukan artian bonggolan seperti ini nggak boleh dijual, boleh dong. Boleh. Tapi kita harus edukasi untuk apa? Iya. Kalau misalkan dia langsung di grafting, nggak bagus lah ya. Nggak bagus lah. Alangkahnya baiknya kita tanam dulu, kita tumbuhin tunasnya. Kita tumbuhin tunasnya, tapi tidak ditanam berdiri gini kali Om. Enggak. Kalau bisa sih lebih dipotong pendek-pendek aja, 1-2 matun gitu, dipendem di tanah ya Om ya. Nah, ntar dia tumbuh baru nih. Tapi batang tengahnya hidup. Baru kita pendem. Nah, itu akan lebih bagus ya Om ya. Lebih bagus seperti itu guys. Jadi walaupun barang seperti apa, penggunaannya harus tepat. Harus tepat. Kalau nggak tepat nanti malah akan nyesal sendiri ya Om ya. Saya kalau saya grafting yang gini, dia hidup, pasti langganan tergoda dengan pohon yang gedenya. Tapi akibatnya udah dibahas tadi sama Om Eki. Nah, alangkah bagusnya kita tanam ini sebagai lokal dulu. Ya caranya ya begitu tadi. Kita potong-potong 1 matun, pendamkan, nanti kalau udah tumbuh, nah baru kita sambung pucuk lagi. Seperti itu guys, bagusnya ya guys ya. Yang penting yang namanya mulai tumbuh dari dasar tanah, bukan dasar tanah, permukaan tanah ke atas itu kalau bisa itu batang. Bukan hanya kulit. Itu guys. Perlu diingat ya guys, karena kita bermain suatu barang yang bukan barang murah. Kita bermain di barang mahal. Kelasnya juga ekonominya menengah ke atas lebih banyak. Jadi kita juga harus ini ya lebih spesifik lagi untuk memberikan edukasi ya Om ya. Yang bagus. Yang saya kasihan ketika ada orang ekonomi
menengah ke bawah, membeli dengan harga yang mahal dan itu mati dan pertumbuhan yang nggak bagus kan. Sangat kasihan sekali, cari duit mereka kan susah. Apalagi di habis pandemi kayak begini, saya pun ngerasain pengen anggur gitu kan, membeli dengan mahal tapi dia usahain, tapi hasil terakhirnya mengecewakan. Yang dosa siapa? Gitu loh. Yang dosa kita juga guys. Oke, ini adalah batang. Nah, kalau batang ini kita bisa buat ngulek ya, bisa atau untuk pajangan, dipanjang di dinding-dinding juga. Seperti ini guys. Dilanjut. Kita tidak menjelekkan, tapi kita hanya mengungkap kebenaran ya. Mengungkap kebenaran supaya teman-teman jangan tergoda hal yang begini. Tapi sangat ada gunanya, yaitu tadi dijadikanlah ini lokal, tapi ditanam dulu dengan sabar. Setelah dia tumbuh, barulah gunakan. Betul. Terus ada fungsi juga Om. Ada. Kalau misalkan kita ngirim, misalkan ke daerah-daerah terpencil, contohnya kayak Papua, Sulawesi apa segala macam. Kalau untuk mengirim bibit, kemungkinan juga akan mati di jalan. Menyita waktunya sangat lama. Iya, kasihan bibitnya. Iya. Kalau kita berjualan dengan teknik yang kayak begini, kan pengiriman lama aman ya. Iya. Yang penting di sana bisa ditanam. Iya. Itu yang paling nggak di pengiriman itu sama aja kayak pemeraman lah, penumbuhan penumbuhan dari kalusnya dulu ya. Iya. Nah itu juga bisa digunakan teknik itu. Itu kita menjual dengan teknik yang benar, halal tentunya, karena emang edukasinya larinya ke sana. Nah kalau kita jual bibit belum tentu hidup di sana. Iya benar. Tapi kalau kita jual cutting seperti ini hidup, ini graftingnya. Kan di dalam cutting ini belum tentu ada akar Om. Tumbuh ada, tapi akar belum ada. Saya sudah ketemu yang begitu. Oh jadi Om tanam, tunasnya tumbuh, akarnya nggak ada. Akar nggak ada. Kok bisa hidup? Kok bisa tumbuh? Itu kenapa itu? Itu yaitu tadi dia mungkin tunas tadi itu memakan makanan yang ada di sini doang. Nutrisi matang yang ada di kulit. Ya. Tapi bukan dari tanahnya sendiri. Dari jadi nggak balance sendiri dong. Hah? Nggak balance dong. Nggak. Yang namanya pohon hidup kan akar menyedot, batang menyimpan, vegetatif tumbuh. Nah, jadi kalau cuma mengonsumsi yang ada di bagian kulit ini, ada batasnya dong. Ketika itu habis, apa yang terjadi sama si pohon? It's dead sekali. It's dead juga. Jadi jangan heran ketika kalian tanam batang gede ini, toto bagus. Kok toto layu sendiri? Dicek, ditarik, lah nggak ada akarnya. Nggak ada akarnya. Pernah terjadi. Itulah yang terjadi. Tapi kalau yang begini Om, ini udah otomatis akar udah keluar loh. Saya bukan ngomong ini tahan banting dikirim kemana aja, tapi pembuktiannya ini akar udah ada. Pasti udah ada kehidupan yang disedot sama si rustoknya ini. Nah, kalau kita sambung ini hidup, otomatis ini mau dikirim kemana aja sebulan, insya Allah aman. Oke, siap. Nice. Mungkin sampai situ aja kali pembahasan kita ya Om ya. Kalau misalnya ini udah terlalu panjang juga, mungkin kalau misalkan ada kesempatan lagi kita akan bahas kaji lebih dalam lagi ya. Jangan lupa subscribe guys. Mantap. Oke, pembahasan kita udah lebih 1 jam. Semoga tidak membosankan. Semoga pihak editor kami juga bisa mengedit semenawan mungkin ya, biar tertarik untuk menonton ini. Karena edukasi yang kita sampaikan ini banyak dagingnya loh, daging semua. Jadi kita nggak omong besar ya. Kita juga tidak menciptakan keuntungan daripada kita membuat konten ini ya. Kita nggak jualan juga ya. Kita ngungkap kejujuran gitu Om. Ngungkap kejujuran dan ngasih kebenaran berita yang harus kita buka dan kita kupas semuanya. Inilah yang benar. Nah, kita nggak menjelekkan orang lain. Tapi kalau ada yang tersinggung dalam hal ini, mohon maaf. Mohon maaf sekali. Karena saya akuin Om, di dunia anggur mafia juga banyak. Ya gitu Enggak, sebenarnya nggak cuma dunia anggur, di dunia apapun tuh mafianya. Ketika di situ ada kesempatan, ketika di situ ada cuan besar, pasti ada mafia. Kadang-kadang saya bingung loh Om. Saya kan baru tanam di sini. Ada loh 1-2 masyarakat saya itu udah beli katanya. Kenapa anggur saya ditanam langsung mati? Nah gitu. Pertama mungkin mereka tidak tahu cara penanganan pertama ya Om ya. Yang kedua itu tadi bibitnya tadi. Nah, saya nggak bisa ngasih jawaban gini gitu. Nanti takutnya mereka komplain tempat dia beli gitu kan. Silahkan komplain sama pembelinya langsung. Saya gituin aja. Karena saya nggak bisa menerangin hal-hal yang begitu. Takutnya dia komplain menjelekkan itu kata Sianu. Nah ini nggak baik. Dalam hal tadi kita udah mengupas semuanya Om Eki, kebenarannya yaitu. Nah silahkan menilainya sendiri ya. Nah itu dia. Memang yang tugasnya menilai hanya
subscriber ya Om. Subscriber. Penonton kita. Ya. Netizen yang hormat, kalian pasti bijak dalam memilih, memilah, dan kalian juga memiliki akal sehat yang diberikan Tuhan gitu juga Om ya. Kalian tahu mana yang baik dan benar. Ya tentu saja. Saya sendiri nggak apa-apa rugi begini Om. Rugi saya puas ada ya, Om, ya? prakteknya. Puas ya Om. Buat Kita tahu. yang ke depan nanam itu nggak terlanjur kayak saya. Betul. Nah gitu. Ada hikmahnya ya Om. Ada hikmahnya. Tapi kalau ada saya dapat pengalaman begini, mudah-mudahan yang lain itu lebih tahu cara memilih bibit yang benar. Kita juga nggak jual bibit, nggak bisnis begini loh. Nggak, Om. Kita cuman mengungkap kebenaran. Rasa penasaran akan anggur gitu. Nah Om. gitu. So, ini Om Joy ini nggak jualan bibit guys, tapi untuk daripada memuliakan anggur ini cukup amazing banget lah. Nanamnya juga nggak kira-kira, terus dia juga memuliakan anggur ini. Saking memuliakannya, ini udah hampir habis berapa duit ini Om untuk membuat greenhouse ini juga Om? Greenhouse-nya doang saya habis 150 juta ya. 150 juta? Iya. Guys, asal kalian tahu ini rumah udah kayak istana, tapi ditutupin sama greenhouse. Kalau misalkan emang kita sifatnya pamer gitu ya Om ya, udah rumah bagus-bagus, ngapain tutupin greenhouse? Ya, kalau kata orang begitu ya, rumah bagus-bagus ditutup. Saya bukan pamer rumah, saya rumah itu surga saya. Kalau saya tanam anggur begini dia berbuah, saya senang dong. Iya. Ngapain saya liatin sama orang? Karena rumah yang kita ciptakan tuh untuk dinikmati sama kita sendiri ya Om. Iya benar. Bukan dinikmati orang lain. Itu sifatnya sombong ya Om. Iya, kalau ada pohon anggur begini, insya Allah teduh di depan rumah. Teduh, oksigen, penghijauan bagus gitu loh. Buahnya pun, matanya. Nah, insya Allah sehat ya Om ya. Insya Allah sehat. Jaga selalu kesehatan Om. Amin. Mungkin cukup sekian aja kali ya. Iya. Kalau kita lanjutin kayaknya sampai jam 4, ini di jam 2 ya Om ya. Jam 2 malam. Saya sendiri juga ngantuk karena Om Eki udah menerangin kebenaran begitu, jadi kurang ngantuk. Kopinya kentalan gitu. Iya. Oke guys, gitu aja. Semoga bermanfaat untuk kalian. Salam dari Naila Trasindo Garden dan saya Eki Tangerang Rep tentunya. Dan Om Joy, owner sekaligus pemilik daripada ini ya Om ya. Iya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Joy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Siap. Mampus nggak lo?